Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan anti monopoli dan persaingan usaha yang disusun kelompok Ade Ahmad Paujan, Ahmad Gunawan Usman, Bimo Prawira, Bayu Erlangga, dan Nandang Kurnaidi. Yang pertama, pengertian anti monopoli dan persaingan usaha. Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai substitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasai produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ada juga Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu pengusaha atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi. Selanjutnya, kedua, asas dan tujuan. Asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha adalah: yang pertama, asas. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. 2. Tujuan. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Perkenalkan, nama saya Nandang Kurnaidi. Saya akan menjelaskan bagian C, kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Adapun kegiatan yang dilarang tersebut yaitu: yang pertama, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, monopsoni. Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Yang ketiga, penguasaan pasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sekian dari Nandang Kurnaidi. Saya akan melanjutkan bagian D, perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli persaingan usaha adalah: pertama, oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, penetapan harga. Dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa. Yang keempat, pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Terus yang E, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Prawira, saya dari HK18B. Di sini saya akan membahas mengenai sanksi. Ada pada pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, Undang-Undang Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana, terdapat pada pasal 48. Pasal 49 dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa yang pertama yaitu pencabutan izin usaha, yang kedua yaitu larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Atau yang ketiga yaitu penghentian kegiatan dan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Juga aturan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.